敢乱我心境！ Iya. Bagaimana nih guys kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan sehat selalu. Pasti dari antara kalian, sebagian besar telah mendapati informasi kalau ada beberapa Tonghua di Tencent yang akanlah tayang untuk beberapa bulan ini sampai ke depannya. Intinya, untuk tahun ini sampai tahun ke depan, Tonghua yang bagus benar-benar akanlah dikeluarkan dari Tencent, Ichiyi, Youku, sampai juga Blibli, itu semuanya dikeluarkan. Kayaknya mereka untuk tahun ini sampai tahun 2026 akanlah bor-boran ataupun all-in semua untuk Tonghua-Tonghua yang begitu bagus. Mungkin saja dia ingin mengambil pasar dari anime. Karena untuk baru-baru ini, Tonghua sudah mulai bisa bersaing dengan pasarnya dari anime. Contohnya saja untuk pasar Jepang di anime, Tonghua sudah mulai masuk guys. Contohnya seperti BTTH. Maka dari itulah negeri Cina satu ini mengambil kesempatan yang begitu besar dengan cara all-in semua Tonghua yang begitu bagus agarlah menarik pasar baru dari luar. Dan Tonghua yang akan mimpin garap untuk hari ini termasuk Tonghua favorit juga, di mana untuk reservasinya ataupun booking tiketnya itu mencapai 4 juta penonton. Dan itu melebihi target dari ekspektasi studio tersebut, di mana judul Tonghua ini yaitu Sword of Coming ataupun Jianlai. Sedikit sinopsis agar kalian tidak bingung, untuk Tonghua ini bergenre action, kultivasi, dan juga Zero to Hero. Paham lah ya, Zero to Hero? Jadi MC utama kita ini bernama Guo Lizu, yang dimana seharusnya dia ini memiliki keberuntungan yang begitu sangatlah besar, tetapi sangatlah begitu culun dan kesulitan memanfaatkan kesempatan tersebut karena dia memiliki kultivasi dari lahir telah rusak. Dari sini sudah mirip dengan Xiaoyan BTTH, di mana kultivasinya waktu kecil telah rusak, tetapi ada satu alasan. Kalau Xiaoyan itu ada Yaolao yang menyerap semua kultivasinya, tetapi untuk MC utama satu ini tidak ada bantuan sama sekali. Kultivasinya benar-benar memang rusak dan dia mengulang dari awal lagi. Jadi bagi kalian yang suka sekali dengan pertarungan dan juga ingin melihat overpower seperti Suyang, itu sepertinya mustahil. Karena MC utama ini memiliki proses yang begitu sangatlah panjang. Tetapi kita tetap akan diperlihatkan pertarungannya. Jadi jangan tersulut api emosi ketika dia benar-benar kalah dalam pertarungan dan dibully-bully oleh orang kuat. Sepertinya udah banyak ngebacot juga untuk intronya, mohon maaf guys. Tetapi itu adalah sebuah informasi yang begitu penting sebelum kalian mengetahui Tonghua 1 ini. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada awal cerita kita diperlihatkan seorang pria muda yang benar-benar tinggal sendirian yang memiliki nama sebagai Chen Ping'an. Dia juga dikenal sebagai Chen tetapi kehidupannya benar-benar begitu sangatlah miris. Dalam masalah uang ataupun perekonomian, dia benar-benar sangatlah kurang. Sebut saja dia miskin. Dan juga dia memiliki tetangga yang bernama Jishin dan juga Jihui memberitahu kalau mereka sebentar lagi akanlah pergi dari desa kumuh ini. Mendengar itu, dia hanya meminta untuklah berhati-hati di jalan. Lalu tak lama dari itu juga ada bocah perusuh dengan memberitahu kepada Jihui kalau Jishin ini telah menggoda salah satu wanita. Apakah dia tidak begitu cemburu? Padahal dia termasuk sudahlah selingkuh. Mendengar itu, Jishin meminta kepada dia untuklah diam. Namun bocah itu benar-benar sangatlah rusuh dengan menghasutnya kalau dia benar-benar sangatlah sedih untuklah menikahi dengan tuan muda pengecut tersebut. Dan kita juga diperlihatkan ada salah satu binatang yang disebut sebagai ular 4 mata dewa. Dan masih saja untuk bocah perusuh tersebut menanyakan kepada Chen Ping'an apakah dia akanlah pergi menuju kota untuk esok hari. Tetapi Chen sama sekali tidak berniat untuklah pergi meninggalkan desa ataupun rumahnya. Karena untuk esok hari dia mendapati pekerjaan sebagai kurir. Tetapi tetap saja bocah satu ini mencoba untuklah menghasutnya ikut dengan mereka ke kota. Karena di dalam kota ini memiliki banyak sekali orang kaya. Mungkin saja akanlah mendapati keuntungan di sana.
Terlebih juga ada sebuah rumor kalau dalam kota ada beberapa dewa yang tinggal untuklah membantu mereka menjadi makmur. Tetapi Chen Ping'an sama sekali tidaklah tertarik dan memberikan sebuah ikan kepada dia agarlah pergi dari sana. Dan benar saja, setelah diberikan ikan, dia pun langsunglah pergi. Ade. Lalu untuk keesokan harinya, ternyata informasi dari bocah tersebut kalau yang ternyata orang kota lah yang datang ke desa mereka yang disebut sebagai Gerbang Kota Timur, yang dimana mereka sedanglah membawa orang yang begitu sangatlah penting. Pengawalnya saja tidaklah main-main, dari salah satu gadis yang bernama Chen Qianchan dan juga diperlihatkan Putra Su sampai Tuan Putri Su. Untuk pria yang berbaju ungu bernama Gao Zhen dan juga untuk pria tua bernama Kuil Wusao. Waduh, baru saja beberapa menit tokonya udah sangatlah banyak. Secara kebetulan juga, untuk Chen Ping'an, dia akan melakukan pekerjaan utamanya sebagai kurir, yang dimana untuk ketuanya ataupun bos besarnya bernama Cheng Tafeng. Ketika Tafeng melihat kelompok tersebut inginlah melewati gerbang kota timur, dia pun langsunglah menahannya. Dan sesuai aturan, mereka haruslah membayar upeti, jatah preman ya. Namun siapa sangka, tokoh-tokoh yang tersebut dijelaskan ternyata baru sebagian saja. Di sana pengawalnya begitu sangatlah banyak. Seperti gadis kecil yang bernama Touji sedanglah duduk di atas pangkuan kakeknya. Mereka semua langsunglah menatap ke arah Chen Ping'an dengan tatapan yang begitu sangatlah tajam. Lalu Tafeng langsunglah memberikan tugas pertamanya sebagai kurir surat. Lalu setibanya di dalam alun-alun, mereka semua ternyata mempunyai tugasnya masing-masing. Langsunglah bercerita yang membuat semua para warga di sana benar-benar sangatlah tertarik. Yang dimana dia menceritakan tentang 3000 tahun yang lalu ada sebuah pendekar pedang yang bertarung dengan salah satu leluhur naga. Waduh, yang dimana pertarungan mereka ini memakan waktu yang begitu sangatlah lama. Tetapi naga tersebut hanya dengan satu gerakan dari pendekar pedang tersebut, dia berhasillah dikalahkan. Itulah cerita dari pria tua yang bernama Liu Jimao. Namun cerita tersebut langsunglah dipotong oleh si bocah perusuh dengan menanyakan apakah naga tersebut benar-benar telah meninggal dunia. Lalu Jimao langsunglah menceritakannya kembali kalau naga tersebut sudah memanglah meninggal dunia. Tetapi sebelum dia benar-benar menghilang dari dunia ini, energinya masih ada yang melahirkan naga 5 elemen dan berbagai peluang. Jika seseorang mendapatkannya, maka dia akan menjadi seorang kultivator. Tetapi untuk sampai saat ini, untuk kelima elemen tersebut belum pernah ditemukan. Atau lebih tepatnya, mereka sama sekali tidaklah mengetahui keberadaannya. Tetapi sayangnya bagi para warga di sana, mereka menganggap itu hanyalah cerita dongeng saja, bukanlah cerita asli. Namun, hanya ada satu orang saja yang percaya kepadanya, yaitu si bocah perusuh, dengan menanyakan apakah dia tahu keberadaan dari 5 elemen tersebut. Jimao langsunglah tersenyum dengan menanyakan apakah dia tahu kalau di kota kecil ini ada sumur kuno yang bernama Jalur Xinghua. Jika dia mengetahuinya, antarkan kepadanya, maka dia akanlah tahu misteri tersebut. Wadidaw. Sementara itu, untuk Chen Ping'an, dia telah mengirimkan surat dari pintu ke pintu, sampai ke tempat sebuah akademi ataupun sekolah. Di sana juga ada seorang guru yang bernama Qi Jingchun. Dia adalah orang satu-satunya yang mengenal begitu dekat dengannya. Dia menyarankan, jika tidak sibuk ataupun telah selesai pekerjaannya, dia boleh datang ke sini untuklah belajar. Tetapi Chen Ping'an menolak karena dia tidaklah pantas untuk belajar di sini. Sebab dia ini membutuhkan uang untuklah perutnya. Ya, beginilah nasib menjadi orang yang begitu kekurangan, ingin sekali belajar menjadi pintar, tetapi kekuranganlah yang membuat mereka terpaksa untuk bekerja agar bisa mengisi perut mereka. Karena dengan belajar tidaklah mungkin bisa mereka mendapatkan uang. Setelah mengerjakan tugasnya, dia mendapatkan hasil sebesar 5 sen, yang dimana harga 5 sen dalam dunia nyata seperti ini hanya sebesar 10.000 saja. Benar-benar sangatlah miris, kalah sama tukang parkir. Dan dia tidak sengaja bertemu dengan pemancing yang baru saja pulang membawa ikan emas, dan dia sangatlah tertarik untuklah membelinya. Tetapi sayangnya ketika dia memberitahu dirinya hanya mempunyai 5 sen saja,
Pemancing tersebut langsunglah berpikir 2 kali. Harga 5 sen untuk mendapati ikan emas yang begitu besar itu sangatlah tidak masuk akal. Tetapi secara tiba-tiba untuk Gouzi dan juga Wiswo ternyata berada di sana dengan membeli ikan tersebut, serta memberikan koin dengan harga yang sama kepada Chen Ping'an dengan alasan kalau dialah pertama yang menemukannya. Jadi mereka tidaklah mau dianggap sebagai pencuri. Maka dari itulah mereka membayar kepada Chen Ping'an. Namun semua ini bukanlah alasan semata-mata guys, sebab untuk ikan emas tersebut ternyata termasuk bagian dari elemen sisa-sisa naga. Mereka berharap dengan ikan emas tersebut kelak akanlah berubah menjadi naga. Kembali kepada si bocah perusuh dan juga si kakek tua satu ini sedanglah berada di dalam sumur yang telah disebutkan. Tetapi tetap saja bocah satu ini benar-benar begitu sangatlah rusuh dengan mangkuk misteri yang dia pegang. Secara tiba-tiba juga dia melihat ada ikan emas yang berada di embernya bocah tersebut. Dia menanyakan dari mana dirinya mendapatkan ikan emas. Lantas si bocah ini memberitahunya kalau dia mendapatkannya dari Chen Ping'an. Mendengar ini membuat si lelaki tua ataupun Jiu Miao benar-benar begitu sangatlah terkejut. Sebab ada sebuah rumor atau cerita orang yang memiliki ikan emas tersebut maka mereka adalah orang terpilih. Tanpa basa-basi, si kakek tua ini pun langsunglah memperlihatkan sebuah mangkuk misteri ke arahnya. Dan benar saja dia mendapati sebuah ilusi kalau kota kecil tersebut langsunglah mengalami bencana tsunami. Melihat itu, dia pun langsunglah ketar-ketir dan melarikan diri. Selanjutnya, kakek tua ini pun mencoba untuklah mengendalikan tubuh dari Chen Ping'an. Kebetulan juga dia telah mengetahui keberadaannya, yang dimana Chen Ping'an sedanglah bertemu dengan Tuan Muda Fu dan juga Cai Xianji, di mana mereka berdua ini membahas tentang peraturan orang suci yang tidak boleh menyakiti para manusia biasa. Dan tugas mereka ini mencari seseorang yang bernama Song Jixin dan juga Gu Chan. Kalau untuk sosok dari Jixin telah diketahui keberadaannya, tetapi untuk Gu Chan sama sekali lah belum diketahui. Tetapi secara tiba-tiba untuk pria tua tersebut meminjam tubuh dari Chen Ping'an untuklah mengacak-acak rencana mereka, yang dimana tubuh dari Ping'an langsunglah tidak bisa bergerak dan dikendalikan. Sampai-sampai tubuh dari peri Cai Xianji langsunglah disentuh. Hal ini membuat dia benar-benar sangatlah tidak suka terhadap Chen Ping'an. Dia pun langsunglah menyerangnya, yang membuat dia langsunglah terpental. Padahal dari awal Tuan Muda Fu meminta kepada dia tidak boleh menggunakan kekuatan supernatural kepada manusia biasa. Dengan begini semua juga, untuk guru yang bernama Jing Chun telah mengetahui sesuatu yang aneh di luar sana. Waduh. Lantas, dia pun langsunglah memberikan sebuah perpisahan kepada muridnya yang bernama Zhao Xi atau dipanggil sebagai Zhao Yao. Karena dia tidak bisa lagi untuklah mengajarnya. Karena untuk saat ini dia haruslah bertemu salah satu wanita sebagai pendekar pedang yang bernama Ning Yao, di mana mereka berdua langsunglah baku hantam. Entah permasalahannya apa, kita masihlah belum tahu. Namun yang pasti dari pertarungan tersebut, Ning Yao sama sekali tidaklah bisa untuk mengalahkan Jing Chun, di mana Jing Chun ini benar-benar sangatlah overpower guys. Setelah dari pertarungan tersebut, Ning Yao hanya tahu kalau Jing Chun ini adalah bagian dari orang suci yang inginlah mendapatkan 5 elemen naga yang tersisa. Tetapi dia masih belum bisa memastikan apakah Jing Chun juga terlibat dalam pencarian tersebut. Dan dia pun pergi dari sana dalam keadaan tangan terluka, sembari membuang pedang miliknya. Yang dimana pedang tersebut juga adalah pedang spiritual yang memiliki jiwanya tersendiri, dengan mengatakan kalau dia tidak lagi membutuhkan pedang tersebut. Begitu juga dengan Jing Chun menyuruh muridnya tidak pernah menyentuh pedang tersebut, karena pedang adalah senjata bermata dua. Lalu pada malam harinya, Ning Yao yang sedanglah berjalan sendiri
Ternyata alasan dibalik mereka berdua bertarung, Ningyao inginlah sekali berguru kepada Jing Chun. Tetapi dia tidak suka kalau orang-orang suci ini menghina ilmu pedangnya. Maka dari itulah mereka berdua baku hantam. Secara tidak disengaja juga, dia malah bertemu Wei Shou dan juga Gao Zhen. Pada awalnya mereka tidak ada masalah sama sekali. Tetapi secara tiba-tiba ada sebuah pisau yang hampir saja mengenai muka dari Ningyao. Beruntung saja dia menghindarinya, tetapi pisau tersebut langsunglah mengarah kepada tuan muda Gao Zhen. Hal ini membuat Wei Shou mengira kalau Ningyao lah yang menyerangnya. Ia membuat pertarungan sempatlah terjadi. Beruntung saja dari pertarungan tersebut, Ningyao berhasil menangkap dalang di balik pelempar pisau ini ya. Setelah itu mereka pun langsunglah menghabisinya. Tetapi siapa sangka kalau Wei Shou, kalau itu adalah teman dari Ningyao. Dia mencoba untuklah mengorbankannya agar dia sama sekali tidaklah dicurigai. Sehingga Wei Shou pun menjadi begitu serius dan mencoba untuklah menghajarnya. Sampai-sampai dia benar-benar terluka parah. Beruntung saja dirinya diselamatkan oleh pedang yang sebelumnya dia buang. Setelah dari semua itu juga, ada suara pria yang mencoba memarahi Tuan Wei Shou karena dia ini telah melanggar perjanjian dan mencoba untuklah menggagalkan rencana mereka. Dengan ancaman, jika mereka benar-benar menggagalkan rencananya, maka Tuan Muda Zhao Shen dan juga Wei Shou akanlah dihabisi olehnya. Mendengar ini, Wei Shou pun benar-benar sangatlah ketar-ketir. Dia merasa bersalah karena telah melibatkan tuannya sendiri. Dan dia berjanji tidak akanlah mengulanginya lagi. Sementara itu, untuk Chen Ping'an, dia mengalami mimpi masa lalunya yang bisa dikatakan sangatlah begitu buruk. Dirinya ditinggalkan oleh ayahnya sejak dirinya kecil. Bahkan juga sang ayah melepas tanggung jawab untuklah merawat ibunya. Tanpa disengaja, dia dibangunkan oleh si bocah perusuh yang ternyata namanya ini adalah Gu Shen, di mana dia adalah bocah yang dicari-cari oleh mereka semua, guys. Dia bercerita kepada Chen Ping'an kalau dirinya barusan saja melihat seisi kota telah dibanjiri oleh air. Mendengarnya, dia tampaklah tidak percaya dan langsunglah mencoba untuklah memulangkan Gu Shen kepada ibunya. Sementara itu, untuk Liu Jimou sedanglah membahas dengan Cai Xianji atau Peri Cai, di mana dia telah memutuskan untuklah menerima Gu Shen sebagai muridnya. Jadi dia menyarankan kepada Peri Cai untuklah tidak ikut campur. Pantas saja tadi dia mengendalikan tubuh dari Chen Ping'an untuklah membuat kerusuhan, karena dia tidak mau Peri Cai mengetahui keberadaan dari Gu Shen. Jika memang Peri Cai inginlah sekali mendapati Gu Shen, maka ambillah dengan kemampuannya. Tetapi jika dia tidak mempunyainya, maka pergi saja. Lantas Peri Cai memberitahu kepadanya kalau hanya satu-satunya orang yang mengetahui harta karun bumi dan juga Yunxia itu adalah dia sendiri. Mendengar ancaman tersebut, Jiu Mao benar-benar sangatlah marah dan langsunglah memberikan sebuah tekanan spiritual agar dia tidaklah macam-macam dengannya. Sehingga Peri Cai mendapati tekanan mental yang begitu sangatlah berat. Beruntung saja Jiu Miao langsunglah menghentikannya, jika tidak mungkin saja sudah meninggal dunia. Tanpa basa-basi, Peri Cai pergi dari sana. Tidak lama dari itu juga, Ping'an telah mengantarkan Gu Shen untuklah pulang ke rumahnya. Dan ketika masuk, dia sangatlah terkejut mengapa kakek tua ini bisa berada di sini. Dia memutuskan untuklah tidak menjadi muridnya, karena untuk kakek tua satu ini benar-benar sangatlah buruk seperti ayahnya. Sedangkan ya untuk ibunya, dia sangatlah berharap besar kalau Gu Shen bisalah menjadi muridnya, karena dia ingin melihat anaknya benar-benar pintar agar kehidupan dia di masa depan bisalah menjadi begitu makmur. Waduh, sepertinya ibu salah ya. Ini bukan menjadi orang pintar mencari uang, tetapi menjadi orang pintar dalam hal kekuatan spiritual. Ibunya terus meyakinkan kepada Chen Ping'an untuklah menghasutnya.
Karena semua ini demi masa depan dari Gusen. Chen Ping'an langsunglah mengerti apa yang diinginkan oleh sang ibu. Dia mencoba untuklah menghasut Gusen kalau dia mempunyai master yang begitu sangatlah kuat, pasti akanlah melindungi dirinya. Setelahnya, Ping'an pun langsunglah pergi dari sana. Lalu, Jimyo langsung memperlihatkan sebuah mangkuk kecil yang berisikan ikan emas milik dari Chen Ping'an sekarang telah berubah menjadi naga kecil. Melihat itu, Gusen benar-benar sangatlah marah kalau dia akan mengembalikannya kepada Chen Ping'an karena itu adalah miliknya dan dia tidaklah pantas untuk mendapatkannya. Tetapi secara tiba-tiba, dia pun langsunglah ditarik ke dalam mangkuk tersebut dan dia langsunglah bertemu dengan sosok ular berwarna hitam yang begitu sangatlah besar. Sedangkan untuk Jimyo langsunglah menanyakan kepada ibunya kapan tanggal lahir dari Chen Ping'an. Dia menjawab kalau dirinya lahir hari kelima pada bulan kelima, Panjai bulan Mei. Ketika diperiksa tanggalnya, ternyata ini semua berketerkaitan dengan kematian ayah dari Chen Ping'an, di mana kematiannya itu benar-benar sangatlah aneh. Dia memberitahu kepada sang ibunya Gusen kalau putranya ini telah mencuri peluang besar dari seseorang. Mendengar ini, ibunya dari Gusen tidaklah terima. Sebagai sang ibu, dia akan melakukan apapun yang terbaik untuk anaknya. Walaupun dia harus mencuri, jika itu demi kebaikannya, maka dia akanlah rela melakukannya. Mendengar ini, Tuan Jimyo benar-benar sangatlah geleng-geleng kepala. Tetapi untuk masa depan terbaik dari Gusen, maka ikatan dari Chen Ping'an dan juga untuk Gusen haruslah dihapuskan. Intinya, untuk Chen Ping'an haruslah benar-benar dihabisi agar kekuatannya sepenuhnya menjadi milik dari Gusen. Sementara itu, untuk Chen Ping'an, jiwanya hampir saja keluar yang membuat dirinya merasakan kesakitan. Tetapi temannya yang bernama Liu Xingyang benar-benar sangatlah rusuh. Beruntung saja dia pergi dari sana dan tidak sengaja bertemu dengan pendeta Tao yang mencoba untuklah meramalnya. Tetapi Liu Xingyang tidaklah sebaik dari Chen Ping'an. Dia langsunglah mengusirnya yang membuat mereka berdua main kejar-kejaran. Beruntung saja untuk pendeta tersebut telah berhasil melarikan diri. Tetapi secara tiba-tiba kakinya langsunglah dipegang oleh Ning Yao yang dimana kondisinya benar-benar sangatlah parah. Pada awalnya dia sama sekali tidaklah mau terlibat dalam masalah ini. Tetapi pedang milik dari Ning Yao langsunglah mengancamnya serta menghunuskan ke arahnya. Jika dia tidak membantu, maka dia juga akanlah binasa. Alhasil, dia pun mencari beberapa rumah yang bisa menampung tubuh dari Ning Yao untuklah beristirahat. Satu persatu dicari, tetapi sama sekali tidak ada hasilnya. Sampai-sampai dia pun putus harapan. Tetapi dia mendapati penglihatan ada salah satu rumah yang bisa dijadikan sebagai istirahat dari Ning Yao, yang tak lain adalah rumah dari Chen Ping'an. Setelah tiba di sana, dia pun langsung geleng-geleng kepala. Sepertinya rumah tersebut tidak layak untuklah ditempati. Emang agak benar juga. Ketika pintu dibuka, Ping'an benar-benar sangatlah kebingungan mengapa pendeta Tao membawa salah satu orang yang sakit ke rumahnya. Dia menjelaskan tidak ada satupun rumah yang mencoba untuklah menerimanya. Merasa begitu kasihan, dia pun langsunglah menerimanya. Lalu si pendeta yang tidak tahu menahu kalau itu adalah seorang wanita, dia menyuruh Ping'an untuklah mengganti pakaiannya. Mendengar ini, pedangnya pun tidaklah terima dan mencoba untuklah menebas tubuh dari Ping'an. Beruntung saja pedang tersebut langsunglah ditahan. Mereka berdua tampak terkejut, ternyata itu adalah seorang wanita. Mau tidak mau juga, mereka haruslah mengganti pakaiannya. Dan Ping'an memiliki tugas untuklah mengganti pakaiannya. Sedangkan untuk si pendeta haruslah berurusan dengan si pedang tersebut ya. Setelahnya, pendeta Tao langsunglah memberikan sebuah resep obat-obatan untuk dia ambil. Lalu terucaplah dari mulutnya Ping'an dengan menanyakan apakah dia bersedia untuklah melindungi dirinya dan menyelamatkan dia ketika dirinya telah meninggal dunia. Karena untuk saat ini dia tidak mempunyai siapapun lagi, sebab dia inginlah sekali meninggal dunia seperti pada umumnya, yaitu mendapati upacara, mendapati pemakaman yang pantas. Mendengar ini, pendeta Tao langsunglah angguk-angguk kepala.
Dan dia juga menanyakan kembali kepada Ping An kalau dia ini belum saja mengenal wanita tersebut, mengapa dia setuju untuklah menyelamatkannya. Ping An menjawab kalau dia ini adalah gadis yang begitu sangatlah cantik. Hanya orang bodoh saja yang tidak akanlah menyelamatkannya. Waduh, jawaban yang tepat. Selagi menunggu Ping An mengambil beberapa obat-obatan, Ningyo akhirnya tersadar dan berterima kasih kepada pendeta Tao telah menyelamatkan dirinya. Tetapi untuk si pendeta Tao meminta jangan berterima kasih kepadanya karena dia hanyalah mengantarkan ke rumah ini. Sebetulnya dia harus berterima kasih kepada pria yang bernama Chen Ping An. Lalu dia kembali mempertanyakan mengapa seorang pendekar pedang sepertinya bisa berada di kota kecil seperti ini. Ternyata alasan sebenarnya dari Ningyo datang ke kota kecil ini untuklah mencari seseorang sebagai master penempa pedang, dan dia inginlah sekali menempa pedangnya untuk menjadi lebih kuat lagi. Dari percakapan tersebut, pendeta Tao telah mengetahui yang dimaksud sebagai master pedang adalah guru Ruan, tetapi juga sepertinya kalau guru Ruan sudah pensiun dalam menempa pedang. Tak lama dari itu, telah berhasil membawa beberapa obat-obatan. Tetapi siapa sangka pendeta Tao menyerahkan semua ini kepada Chen Ping An kalau dialah yang akan merawat Ningyo. Tetapi dia memberitahu kepada pendeta Tao kalau dia sama sekali tidaklah bisa membaca. Sang pendeta Tao tidak begitu mempermasalahkannya karena untuk gadis satu ini bisalah membacanya. Jadi minta saja kepada dia untuklah membacakannya. Terlebih juga dengan begini, dia bisa belajar untuklah membaca kaligrafi bahasa Mandarin. Alhasil, dia pun langsunglah berpamitan sembari memberitahu kepada mereka nama aslinya adalah Lu Tao Cheng. Sebelum dia benar-benar pergi dari sana, dia inginlah berbicara empat mata kepadanya. Kalau dia sudahlah tahu, umur dari Chen Ping An tidaklah begitu panjang, sebab beberapa bagian darinya telah diambil oleh ibunya Gu Shen. Dan dia pun memperlihatkan ruangan spiritual milik dari Chen Ping An sendiri, di mana jembatan panjang umurnya mulai mengalami keruntuhan. Bisa dikatakan umur dia benar-benar sangatlah tidak panjang. Pantas saja tadi dia menanyakan jika dirinya meninggal dunia, apakah pendeta Tao bersedia untuklah menjadi pendampingnya. Di sini pendeta Tao langsunglah memberitahu kalau dia masih mempunyai cara untuklah bertahan hidup dalam umur yang begitu panjang. Dan dia juga menanyakan apakah dengan kematiannya dan dia bertemu dengan kedua orang tuanya akan membuat kedua orang tuanya benar-benar bahagia. Dan itu masihlah belum tentu. Jadi harapan dari pendeta Tao kepadanya kalau dia haruslah bisa semangat untuklah menempuh hidupnya. Jadi ada 3 saran yang akanlah diberikan kepadanya. Yang pertama, ketika Ningyo telah pulih total, maka dia haruslah pergi dan meminta kepada Tuan Ruan menjadi muridnya. Yang kedua, dia bisa mendapatkan uang darinya, tetapi dengan syarat dia harus memberikan beberapa ikan serta udang setiap harinya, maka dia akanlah membayarnya. Dan untuk yang ketiga, dia akanlah pergi dari sini. Waduh, dan dia memberikan sebuah nasihat lagi. Jangan pernah menyalahkan dirinya ataupun menyalahkan kedua orang tuanya jika telah meninggal dunia sejak dia masih sangatlah kecil. Dan juga jangan pernah menyalahkan kondisi serta menyalahkan kedua orang tuanya jika dia mengalami hidup kesulitan. Walaupun sulit untuk menempuh hidup sendirian, tetapi dia harus tetap berusaha untuklah hidup. Intinya, tetaplah berjuang keras walaupun hasilnya tidak begitu memuaskan. Kadang gagal, kadang tidak, itulah namanya hidup. Setelah itu juga, Chen Ping An akanlah pergi dari sana untuk beberapa hari ke depan. Dengan tujuan, dia akanlah belajar tentang spiritual. Ningyo langsunglah memberikan sebuah nasihat. Kalau untuk menjalani sebuah kekuatan spiritual ataupun menjadi kultivator, itu adalah jalan yang begitu sangatlah sulit. Jadi dia haruslah memikirkannya dengan begitu sangatlah matang. Tetapi dia akanlah tetap melakukannya dan dia pun pergi dari sana. Ningyo hanya berharap kepadanya kalau dia kembali dengan tepat waktu karena dia masihlah mempunyai janji untuklah menyembuhkan dirinya. Dan kita pun bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya hari Rabu, tepatnya pada malam hari setelah Yuanjun ataupun sebelum Yuanjun ya.
Pasti dari antara kalian masih banyak yang begitu bingung. Ini sebenarnya Tonghua menceritakan apa sih? Ya, Tonghua ini menceritakan tentang MC utama kita yang bernama Chen Ping'an, di mana kekuatannya telah diambil alih oleh seseorang. Ya, terutama dengan ibunya Gusen, ingin melihat anaknya di masa depan benar-benar sangatlah makmur. Dan untuk beberapa orang suci tersebut, mencari sisa-sisa 5 elemen naga untuklah mendapati kekuatan. Ya, sebetulnya dalam 3 episode ini memiliki alur yang begitu berbeda-beda dan memiliki misi mereka masing-masing. Contohnya seperti Pericai, Tuan Muda Fu, Jiu Miao, mereka ini akan mencari 2 murid yaitu Jingxi dan juga Gusen. Sedangkan untuk Qi Junqing dan juga untuk Nona Ningyao itu berbeda dengan mereka, di mana mereka berdua ini memiliki masalahnya tersendiri. Sedangkan ya untuk MC utama kita sebenarnya tidak memiliki keterlibatan, tetapi karena Gusen sangatlah dekat dengan Chen Ping'an dan juga memiliki kekuatan berasal dari Chen Ping'an, maka dia juga terlibat dalam Jiu Miao, di mana Jiu Miao ini mencoba untuklah menghapus ikatan antara mereka berdua. Udah disebutkan ya tadi sebelumnya. Dan juga untuk sekarang dia malah terlibat untuklah menyembuhkan luka dari Ningyao. Ya, pada intinya MC utama kita satu ini terlibat dalam semua masalah yang ada. Pasti masih ada yang bertanya, jadi cerita inti dari 3 episode ini apa, Min? Iya, inti ceritanya MC utama kita benar-benar terlibat dalam 2 masalah yang ada. Dan ini masihlah prolog. Jadi untuk mengenal lebih dekat lagi, kita harus tahu sinopsis satu ini, di mana MC utama kita adalah Zero to Hero yang memiliki proses untuklah menjadi lebih kuat lagi. Jadi untuk jelasnya lagi, kita akan nonton di part berikutnya ya. Semoga saja dijelaskan dengan begitu detail. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 敢乱我心境！